Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter box panel 2000 watt touchscreen ya, di sini UPS 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu di sini saya akan lihatkan untuk tampilan dalam dari box panelnya ya. Oke, di sini terdapat beberapa MCB ya. Di sini ada MCB PV plus dan minus, MCB output, MCB input, MCB baterai plus, baterai minus, dan MCB softar ya di sini. Dan sini ada trafo 2000 watt 48 volt ya. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Kita di sini yang pertama menyalakan MCB softar seperti ini, kemudian baterai plus dan baterai minus. Oke, setelah itu softar kita off kan dan kita nyalakan inverternya ya. Setelah itu kita ke tampilan awal. Oke, di sini untuk tampilan awalnya kita bisa lihat ya. Sini kita ke menu yang pertama ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk pengaturan di sini ada plug dan float. Di sini untuk plug dan float adalah 14 volt ya. Di sini karena menggunakan sistem perkalian 4 ya. Di sini untuk settingan 48 volt adalah perkalian 4 ya. Nanti jadi di sini disesuaikan untuk perkalian ya. 14 dikali 4 ya. Di sini sama dengan 56 ya. Untuk settingan ini nanti bisa disetting menggunakan menu yang kedua ini ya, yaitu ada parameter AC input. Di sini saya jelaskan dulu untuk batas atas dan batas bawah. Di sini untuk settingannya kita cukup, misal kita ingin rubah menjadi 250 volt. Di sini tekan saja angka 25, kemudian kita checklist seperti ini ya, dan secara otomatis di sini langsung berubah ya menjadi 250 volt. Dan untuk settingan yang tadi untuk MPPT ya, di sini 56 volt untuk plug dan floatnya. Di sini nanti bisa disesuaikan, semisal di sini ingin merubah menjadi 54 volt dan 54 volt ya. Di sini juga bisa. Untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya untuk arus pengisian di input PLN ya. Oke, di sini kita akan lihat apakah berubah. Oke, di sini berubah ya menjadi 13,5 volt ya. Oke. Mohon maaf. Sini langsung berubah karena di sini menggunakan sistem perkalian 4 ya. Di sini untuk 48 volt adalah perkalian 4. Oke. Sini sudah bisa berubah ya. Kita kembali, kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk pilihan tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, low alarm, low recovery dan high protect ya di sini. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini sudah kita sesuaikan untuk settingan 48 volt. Jika ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan customer ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya itu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk prioritas ini ya. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS ya. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini HVR recovery 51 volt dan LVD di 46 volt ya. Dan di sini nanti juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Di sini ketika nanti tegangan berada di 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke, kita kembali ya. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Oke, kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat di sini untuk nominal daya di 2000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, kita kembali. Kita akan mulai untuk pengujiannya. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini kemudian tadi adalah untuk perpindahan ya. Oke, di sini tadi untuk LVD di 46 volt kita turunkan dulu. Kita masih menggunakan adaptor ya. Oke,
Oke, di sini kita turunkan sampai 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini tadi ada VR recovery adalah 51 volt ya. Kita naikkan ke 51 volt ya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter kembali ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya ubah prioritasnya menjadi prioritas AC, kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah lagi ke prioritas DC ya di sini. Untuk melakukan charging melalui PLN ya. Kemudian di sini kita turunkan kembali tegangannya. Saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, saya simulasikan ketika baterai ini habis. Kemudian di sini saya akan mengganti prioritasnya menjadi prioritas AC untuk lakukan charging ya. Di sini kita ganti ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Oke, kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya di sini. Oke, di situ mulai naik terus, tandanya berfungsi dengan normal ya untuk charging melalui PLN di sini ya. Oke, bisa ya di situ. Kemudian di sini kita ubah lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini saya akan menyalakan baterai. Oke, baterai sudah saya nyalakan, input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini MPPT atau PV saya nyalakan ya. Oke ya, di situ terbaca 92 volt. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban pemanas. Oke, di sini saya akan bebani dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu ya. Oke, di sini terbaca kisaran 1100-an watt ya. Oke, di sini untuk MPPT sendiri, di sini untuk tampil di layar LCD ini ya, di sini harus dibebani terlebih dahulu ya. Jika tidak dibebani maka tidak akan muncul ya untuk ya seperti itu, seperti di tampilan ya. Kita bebani lagi, di sini saya ubah menggunakan beban blower. Oke, itu langsung keluar ya untuk MPPT-nya ya, atau tampilan dari MPPT atau PV. Oke, di sini 1400-an watt saya menggunakan beban blower, kemudian saya tambah menggunakan beban pemanas di sini. Oke. 2300 ya. Di sini ada volt 4 yang tandanya adalah kelebihan beban ya. Kita tunggu sampai inverter off ya.
Oke, di beban 2500-an watt lebih ya tadi, inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali ya. Kemudian di sini saya akan ubah prioritasnya ya untuk lakukan pengujian lagi. Di sini input PLN saya nyalakan, kemudian prioritas kita ganti ke prioritas AC ya. Oke, kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban pemanas ya di sini. Oke, kisaran 900-an watt ya. Di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam ya. Ini. Oke, maka di sini secara otomatis akan langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.